Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Halo sahabat religi, kembali lagi bersama kami di Surya Podcast, Suluhan Rohani dan Layanan. Melaju maju, umat rukun, Indonesia maju. Bersama saya Tiwi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan podcast kali ini, kami telah kedatangan salah satu narasumber. Beliau adalah Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Gianyar. Langsung saja kita sapa Wonse Chandra Wilantara. Halo Wonse, bagaimana kabarnya? Baik, Tiwi. Bagaimana kesibukan belakangan ini Wonse? Paling pelayanan umat dan sebagainya, kadang-kadang isi acara TVRI gitu. Oke, baik. Nah, Wonse, seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari ke depan ini kita kan akan menyambut Hari Raya Imlek, Wonse ya. Hari Raya Imlek ke 2576 yang jatuh pada tahun 2025 ini. Nah, mungkin bisa Wonse bagikan kepada sahabat religi, apakah sudah ada persiapannya, bagaimana, mungkin apakah ada tema untuk Hari Raya tahun ini? Silakan Wonse. Ya, tahun ini adalah tahun baru Imlek yang ke 2576. Itu dihitung dari tahun kelahiran Nabi Kongzi yang lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Jadi 551 ditambah 2025, ya itulah didapat angka 2576 gitu. Nah, tahun ini disebut juga menurut budaya Tionghoa yaitu tahun ular kayu. Itu sesuai dengan penanggalan yang utamanya dahulunya diciptakan oleh Kaisar Kuning yaitu Huangdi sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, cuma saja penanggalan tersebut mulai digunakan pada masa dinasti Xia. Hanya saja kalender tersebut seperti juga kalender Masehi mengalami perubahan-perubahan atau penyempurnaan sehingga didapatlah penanggalan seperti sekarang ini yang jatuh pada tahun baru Imleknya jatuh pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2576 Kongzili. Nah itu karena menurut hari kelahiran Nabi Kongzi maka disebut Kongzili. Oke, mungkin untuk arti ular kayu ya? Iya. Itu artinya bagaimana Wonse? Artinya itulah dalam kasanah budaya Tionghoa tahun-tahun dihitung berdasarkan 12 shio yang disebut yaitu dimulai dari shio tikus, kerbau, macan, kelinci, lalu naga, ular, kuda, kambing, terus monyet, ayam, anjing dan babi. 12. Itu ya 12 shio. Itulah berdasarkan kalender yang diciptakan oleh Kaisar Kuning tadi yang saya sebutkan. Hanya saja kalender itu dari zaman ke zaman atau terutama dari dinasti ke dinasti mengalami perubahan. Pada saat dinasti Xia itu tahun barunya dihitung sejak
permulaan musim semi, yaitu kalau dikonversi ke Masehi sekitar 4 Februari. Nah, pada masa dinasti Shang, yaitu dinasti setelah Xia, dinasti Shang sekitar abad ke-18 itu perhitungan tahun barunya dimajukan sebulan. Demikian pula pada pergantian dinasti Zhou, tahun barunya dimajukan lagi sebulan, berarti sekitar bulan 11 kalau berdasarkan kalender Kongzili, sehingga pada saat itu tepat pertengahan musim dingin. Nah, karena pada saat itu rakyat Tiongkok kebanyakan hidup dari bercocok tanam, maka Nabi Kongcu yang hidup pada zaman dinasti Zhou itu ketika ditanya oleh muridnya bagaimana cara mengatur pemerintahan yang baik, nah beliau menjawab bahwa pakailah penanggalan dinasti Xia, gitu. Dinasti Xia yang diciptakan Huangdi tadi. Nah, tapi raja-raja pada masa itu tidak ada yang mengubris himbauan dari Nabi. Hanya setelah dinasti Han, baru oleh Kaisar Hanuti namanya, sekitar tahun 104 sebelum Masehi. Nah, beliau sangat concern dengan apa yang disabdakan Nabi Kongcu, bahwa sebaiknya menggunakan kalender dinasti Xia. Nah, sejak itulah Kaisar Hanuti mulai menggunakan atau memakai kalender dinasti Xia dengan tahun pertamanya, yaitu beliau karena menghormati Nabi Kongzi, maka digunakan sebagai tahun pertama dari kalender Imlek. Pada waktu itu disebut kalender Imlek setelah memakai tahun kelahiran Nabi sebagai tahun pertamanya, maka digunakanlah istilah Kongzili terus gitu. Oke, nah balik ke awal nih saya. Untuk perayaan Imlek tahun ini, itu apakah sudah ada persiapannya atau bagaimana? Seperti di mana lokasi mungkin akan dirayakannya? Oh, sudah ada. Ya, jadi secara provinsi Bali lah, itu diadakan di Denpasar, di Kongcubio, Jalan Wisma nomor 5, Kelenteng Kongcubio disebut itu. Okay. Untuk perayaannya sendiri berlangsung dari pagi ya, Bun saya? Atau mungkin bagaimana? Ya, dari pagi itu nanti acaranya. Oke. Berarti untuk perayaan Imlek tahun ini itu akan dirayakan di Denpasar. Ya. Dan itu akan dimulai dari pagi. Untuk prosesi upacara Imlek itu sendiri mungkin dimulai dari kegiatan apa sampai penutupannya itu mungkin bagaimana gitu. Perayaan yang sesungguhnya semestinya ada ritual-ritual yang dilaksanakan terutama oleh umat Konghucu, yaitu ritual itu dimulai 1 minggu sebelum Hari Raya Imlek. Nah, 1 minggu sebelumnya itu disebut hari aslinya disebut Jisi Siang Ang, yaitu upacara hari persaudaraan disebut, di mana kita melakukan persembahyangan menyambut datangnya tahun baru. Itu dengan samping itu juga mengadakan
namanya bakti sosial yang kita lakukan kepada umat-umat Konghucu yang kurang mampu, supaya mereka juga bisa melaksanakan perayaan Imlek yang jatuh pada 29 Januari yang akan datang. Nah, acara selanjutnya istilahnya sembahyang leluhur, itu sehari sebelum Imlek. Nah, dilanjutkan pada hari Imleknya sembahyang juga kepada leluhur dan kepada Wang Tien dan para senmin. Lalu hari yang paling dianggap paling sakral yaitu satu minggu setelah Hari Raya Imlek, yaitu tanggal 9 penanggalan Imlek. Itu disebut sembahyang King Tikong atau Cing Tien Kung, yaitu sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengucap syukur dan doa kita supaya dalam tahun yang baru nanti kita beroleh berkah dan kehidupan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sebagai penutup rangkaian upacara perayaan Tahun Baru Imlek, yaitu tanggal 15 penanggalan Imlek, yaitu pas di bulan purnama, purnama yang pertama di Tahun Baru Imlek. Nah, pada waktu itu diadakan upacara juga persembahyangan di kelenteng-kelenteng dan di rumah-rumah masyarakat, yaitu kepada para leluhurnya juga sembahyang. Dan selesailah rangkaian upacara pada tanggal 15 Imlek tersebut. Berarti 15 penanggalan Imlek itu adalah penutup dari rangkaian iya Hari Raya Imlek tersebut. Nah, mungkin belum sedikit berbeda dari bahasan sebelumnya nih, Mas. ya. Ada berapa mitos dan fakta yang berkaitan dengan Hari Raya Imlek, seperti yang saya sempat baca juga dan sempat dengar juga. Ya. Kalau misalnya Hari Raya Imlek itu kan identik dengan hujan. Nah, itu sebenarnya ada hubungan nggak ya, Mas, antara Hari Raya Imlek dan hujan? Ada katanya, ini mitos atau fakta mungkin ya, Mas, ya. Kalau hujannya semakin deras, itu berarti pertaniannya lebih baik. Mungkin keberuntungan atau rezekinya itu deras juga gitu. Itu benar nggak sih, Mas? Ya, kepercayaan masyarakat sih memang gitu ya. Cuma sebetulnya itu hanya mitos saja lah. Mitos. Ya? Tapi kenyataannya memang sih hujan. Cuma kan memang musim hujan pada waktu itu, jadi jadi ya pasti hujan lah. Oke, berarti gitu. itu mitos ya, mitos saja. Kalau hujan itu ya karena memang kebetulan Hari Raya Imlek itu jatuhnya pada musim hujan gitu ya. Nah, kemudian mitos atau fakta yang kedua nih, Mas, ada yang mengatakan kalau Hari Raya Imlek itu nggak boleh nyapu di rumahnya, nggak boleh nyapu di halamannya. Karena kalau semakin banyak daun-daun yang jatuh atau bagaimana, itu berarti rezekinya juga sebanyak itu. Nah, itu mitos atau fakta, Mas? Iya, itu sama mitos juga lah. Mitos juga ternyata. Mitos ternyata. Ya. Ternyata nyatanya itu boleh ternyata menyapu di Hari Raya Imlek atau bagaimana? Ya boleh lah, kalau kotor ya mesti nyapu dan mestinya. Cuma masyarakat biasanya sudah terlanjur kepercayaannya demikian, jadi mereka kebanyakan ya tidak berani nyapu pada waktu hari raya itu. Padahal sebetulnya hanya mitos ya. Oke, nah, saya ingin menanyakan, di sini dikatakan bahwa mie itu menjadi menu wajib saat Hari Raya Imlek. Mengapa demikian, Mas? Ya, mie itu kalau menurut kepercayaan orang Tionghoa biasanya adalah makanan yang mengandung arti panjang umur. Oke, berarti mie itu karena mie itu disajikan supaya kita semua menjadi
memperoleh umur yang panjang gitu. Oke, baiklah. Kemudian yang seperti yang kita tahu nih, setiap hari raya Imlek, semua ornamen-ornamennya seperti lenteranya itu kan pasti berwarna merah gitu. Itu ada maknanya? Ada. Yaitu kebanyakan menurut kepercayaan Tionghoa itu warna merah itu adalah lambang kebahagiaan, lambang keberkahan, dan juga panjang usia gitu. Oke, baiklah. Kemudian yang terakhir nih, Unse, dikatakan bahwa pada saat hari raya Imlek itu merupakan kegiatan atau hari raya di mana terlaksananya tradisi pembagian angpau seperti itu. Nah, tradisi pembagian angpau ini yang bagaimana biasanya, Unse? Nah, biasanya orang tuanya memberikan angpau kepada anak-anaknya atau cucunya. Tapi kadang-kadang demikian pula sebaliknya, orang tua yang sudah pensiun atau sudah tidak bekerja, mereka diberikan angpau oleh anaknya atau cucunya gitu. Oke, berarti tradisi sebagai lambang dari supaya memperoleh berkah dan kebahagiaan di baik. tahun yang baru ini. Berarti itu tradisinya masih terjalani sampai saat Masih. ini, Baik, Unse, mungkin sedemikian dulu untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sudah memberikan sedikit informasi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari sahabat religi selama ini. Ternyata mitos ya antara hubungan hari raya Imlek dengan hujan atau hari raya Imlek dengan tidak boleh menyapu di halaman rumah seperti itu, Unse ya. Nah, mungkin di kesempatan berikutnya kita bakal melakukan podcast lagi, Unse, dengan bahasan yang berbeda pula tentunya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Unse untuk main lagi ke Surya Podcast. Sama-sama. Semoga di kesempatan kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan bahasan yang berbeda. Baiklah sahabat religi, demikianlah podcast pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja, dan kami keluarga besar dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar mengucapkan selamat Hari Raya Imlek untuk sahabat penguji yang merayakan. Semoga dilancarkan pada saat hari tersebut. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu.